Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Soleh dan solihah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak ya. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kita menerapkan adab-adab dalam belajar terlebih dahulu. Nah, ya seperti biasa adab-adab sebelum belajar, yang pertama adalah kita harus meniatkan belajar kita ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Terus yang kedua adalah bersuci ya. Biasakan untuk berwudu terlebih dahulu ya. Yang ketiga adalah menyimak, yaitu memperhatikan apa yang Ustadz sampaikan nanti. Dan yang terakhir adalah berdoa. Nah, Ustadz akan pimpin doanya ya. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mulai pelajarannya ya. Nah, pelajaran pada pagi hari ini yaitu akidah akhlak ya, tentang hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ya, pekan lalu kita sudah libur ya, 2 minggu ya, itu kita libur tidak belajar akidah akhlak. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ketiga, yaitu judulnya, kita akan memberi judul ini adalah meninggalkan sholat. Nah, silahkan simak baik-baik ya hadisnya. Saya akan membacakan hadisnya. Nah, ini dia bunyi hadis ketiga. Bismillah. An Jabirin Abdillahi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salati. Satu ulangi ya. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salati. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Nah, seperti itu ya bunyi hadisnya, yaitu adalah tentang orang yang meninggalkan sholat itu bisa dihukumi kafir ya. Nah, selanjutnya di sini ada sekilas biografi tentang perawi hadis ya. Nama lengkapnya beliau adalah, bisa dilihat di halaman 16 ya, Abu Abdillah bin Jabir
bin Abdillah Al-Khazraji As-Sulami. Ya, Ustaz ulangi. Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Khazraji As-Sulami radhiyallahu anhu. Beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah sepenggal kisah beliau, yaitu beliau ikut dalam baiat Aqabah ya, ketika masih kecil. Beliau tidak ikut serta perang Badar dan Uhud karena ayahnya memintanya untuk mengurusi saudara perempuannya. Tetapi beliau ikut serta dalam perang Khandaq dan peristiwa baiat Ar-Ridwan. Beliau termasuk dari jajaran sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, jadi seperti itu sepenggal kisah beliau ya. Dan yang terakhir, beliau meninggal pada tahun 77 Hijriah. Nah, ini di sini di buku ini ada kesalahan penulisan ya. Harusnya 77 Hijriah dan saya tadi sudah menyarinya. Insya Allah benar ya, 77 Hijriah bukan 770 Hijriah ya. Baik, di sini adalah beberapa faedah hadis yang ketiga. Di sini bisa kita simak. Yang pertama adalah agungnya perkara tentang sholat. Ya. Jadi perkara sholat ini sangat agung sekali ya, merupakan salah satu kewajiban yang harus kita jalani sebagai seorang muslim. Sholat merupakan tiang agama Islam. Agama Islam tidak akan tegak tanpa sholat ya. Sama seperti diibaratkan itu seperti bangunan ya. Kalau tiangnya nggak ada, maka dia tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Begitu juga dalam rukun Islam ya. Sholat ini merupakan salah satu tiang agama ya. Kalau tiangnya saja sudah nggak ada, maka bangunan tersebut akan rubuh ya. Tidak berdiri dengan sempurna. Nah, maka itulah betapa pentingnya perkara sholat ini. Yang kedua, sholat itu adalah merupakan pembeda antara Islam dengan kekafiran. Sama seperti yang sudah disebutkan tadi ya, hadis tadi. Inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas sholah. Sesungguhnya pembeda antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat ya. Dan di dalam hadis yang lain telah disebutkan ya, bahwa Nabi SAW bersabda, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Nabi SAW bersabda, perjanjian yang mengikat antara kita dengan mereka, yaitu orang kafir, adalah sholat. Maka barang siapa saja yang meninggalkan sholat, sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, seperti itu ya. Jadi pembeda antara seorang Islam dan kekafiran itu adalah sholat ya. Siapa yang mau disebut muslim, maka ia harus menjalankan sholat. Terus yang ketiga, sholat merupakan amalan yang pertama kali seorang hamba ditanya kelak pada hari kiamat. Nah, ini ya, jadi ketika sudah hari kiamat ya, kita sudah dimatikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang pertama kali ditanyakan yaitu adalah sholatnya. Gimana sholatmu? Sholat kamu bolong-bolong enggak? Nah, itu pasti yang pertama yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tentang sedekah kita, bukan tentang amalan-amalan kita yang baik. Misalnya kita suka sedekah, rajin ke masjid, bukan itu ya. Tapi yang pertama ditanya adalah tentang sholat. Yang keempat, wajib atas seorang muslim untuk segera mengerjakan sholat dan tidak mengedepankan amalan apapun dari sholat. Nah, ya, di sini adalah poin yang penting ya, yaitu seorang muslim ini harus segera mengerjakan sholat. Ya. Jangan sampai kita menunda-nunda sholat tersebut. Ya. Kita tahu ya, pasti semua tahu ya, umat muslim, bahwa sholat itu adalah perkara yang amat penting ya. Bahkan sholat ini termasuk tadi yang sudah disebutkan, yaitu rukun Islam yang utama yang bisa membuat bangunan Islam tegak. Namun realita yang ada di tengah-tengah kita ya, umat ini sungguh berbeda ya.
Kalau kita lihat coba ya, di sekeliling kita, ada saja orang yang KTP-nya mengaku beragama Islam, namun ia terbiasa untuk meninggalkan rukun Islam yang penting ini, yaitu sholat. Mungkin di antara mereka ada yang melaksanakan sholatnya 1 kali sehari, itu pun kalau ingat. Ada pula yang sholatnya seminggu sekali, dan yang lebih parah lagi ini ada yang ingatnya hanya setahun sekali, yaitu ketika Idul Fitri dan Idul Adha saja. Nah, kita jangan sampai seperti ini ya. Kita sekolah di sini diajarkan untuk sholat tepat waktu, maka ketika azan, nah, usahakan harus segera ke masjid. Gitu ya, sholih dan sholihah. Dan di sini ada perkataan ulama, yaitu Az-Zahabi rahimahullahu berkata, orang yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya termasuk dosa besar, dan yang meninggalkan sholat secara keseluruhan dianggap seperti orang yang berzina dan mencuri. Oleh karena itu, orang yang meninggalkannya sampai berkali-kali termasuk pelaku dosa besar yang sampai dia bertaubat ya. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang merugi, celaka, dan termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Nah, jadi perkataan Az-Zahabi seperti itu ya, bahwa yang meninggalkan sholat itu adalah pelaku yang melakukan dosa yang besar ya, yang amat besar. Jadi jangan sampai kita sekali-kali atau bahkan sudah berkali-kali meninggalkan sholat. Nah, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang terakhir, sholat memiliki manfaat bagi dunia seseorang, dan di akhirat ada pahala yang sangat besar. Nah, ini ya, kita harus rutin ya, harus wajib melaksanakan sholat yang fardu ini, sholat yang 5 waktu ini, karena akan ada pahala yang sangat besar yang menunggu kita di akhirat kelak. Maka kita harus percaya akan janji Allah ini ya. Mungkin itu saja pelajarannya pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan faedah hadis ini bisa solih dan solihah fahami ya. Ustadz ulangi lagi ya. Yang pertama, agungnya perkara sholat ya. Sholat merupakan tiang agama Islam. Yang kedua, sholat merupakan pembeda antara Islam dan kafiran. Yang ketiga, sholat merupakan amalan yang pertama kali seorang hamba ditanya kelak pada hari kiamat. Yang keempat, wajib atas seorang muslim untuk segera mengerjakan sholat. Yang kelima, sholat memiliki banyak manfaat bagi dunia seseorang. Nah, seperti itu faedah-faedah hadis yang ketiga ini. Oke, selanjutnya, nah, di sini ada tugas hari ini ya. Silahkan dilihat baik-baik. Yang pertama adalah menghafal ya. Silahkan hafalkan hadis yang ketiga ini beserta artinya. Yaitu apa tadi hadisnya? An Jabir bin Abdillah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas shalah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Nah, itu hadisnya ya. Bisa dilihat di halaman 16. Yang kedua, mengerjakan latihan soal halaman 17 sampai 19. Nah, di situ ada soal latihan dan juga uji kompetensi, silahkan dikerjakan. Yang ketiga adalah mengirimkan tugas-tugas tersebut ke Ustadz Adit ya. Tugasnya yaitu tadi halaman 17 sampai 19 dan juga menghafalkan hadis ketiga beserta artinya. Dan yang keempat, mempersiapkan untuk UKD pekan depan ya, dari hadis 1 sampai 3. Jadi pekan depan insya Allah kita akan mengadakan UKD ya, kegiatan rutinan kita ya, dari hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Nah, silahkan kalian murojaah 3 hadis tersebut beserta faidah-faidahnya. Nah, untuk videonya bisa kalian cari di grup ya. Kan sudah ada tuh pekan-pekan yang lalu ya, tanggalnya tanggal berapa, tinggal kalian cari sendiri ya. Atau cari di YouTube bisa, di playlistnya kelas 6. Nah, di situ ada pasti video-video tentang hadis pertama dan kedua. Itu ya, ingat-ingat hadis 1 sampai 3. 1, 2, 3. Mungkin itu saja dari Ustadz.
Apabila ada yang kurang lebihnya, Ustadz mohon maaf ya. Setelah ini kita akan berdoa. Duduk anak solih, kami anak solih, siap duduk rapi. Doa setelah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya atau perkataan salah kata, Ustadz mohon maaf. Syukron, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.